Capek banget aku. Kamu kenapa? Oh, aku tahu. Pasti kamu ditembak sama cowok lagi. Iya kan? Udah hafal kamu ya? Iyalah. Terus kali ini yang nembak kamu siapa? Anak kelas 3C, namanya Faiz. Faiz. Oh, temannya si Alvin itu ya? Alvin? Iya, Alvin. Masa gak tahu sih? Tahu, cowok yang dikenal karena ganteng dan kaya itu kan? Benar. Terus si Faiz itu gimana? Gak kamu terima? Iya, nggak aku terima. Hah, sudah aku duga. Tapi kalau misal si Alvin nembak kamu gimana, Melisa? Kamu terima? Gak mungkin lah itu terjadi. Aku aja jarang ketemu sama dia. Gak mungkin dari mana? Buktinya, semua cowok yang pernah nembak kamu rata-rata kamu gak kenal, iya kan? Iya sih, tapi jangan sampai lah. Capek tahu, apalagi dia fansnya banyak. Emang agak lain kamu ya. Biasanya cewek-cewek kalau konteksnya Alvin, pasti jawabannya mau. Kamu malah gak mau. Aku tuh gak minat pacaran. Gak peduli dia ganteng, kaya atau gimana. Aku tuh cuma pengen main aja sama teman-teman, menikmati masa sekolah dengan damai. Iya. Kayak ini gara-gara kamu udah kelas 3 deh. Jadi, anak cowok yang diem-diem naksir sama kamu, itu pada keluar semua. Kayak kesempatan terakhir sebelum lulus gitu. Iya gak sih? Makin gak paham aku. Apa sih yang mereka lihat? Kok pengen banget sih mereka pacaran sama aku? Iya, karena kamu cantik, sayang. Jadi kalau misal bisa dapetin kamu, itu bagi mereka kayak setara dapetin berlian. Tuh gitu lagi kamu. Apaan sih sampai disetarain sama berlian segala? Aku gak secantik itu loh, biasa aja. Orang-orang aja yang lebay. Halah, bilangnya biasa aja, tapi yang nembak dia udah banyak. Pulang sekolah kita mampir ke toko kue yang biasanya yuk. Cara mengalihin pembicaraan kasar juga ya. Dia adalah Diva, sahabat sekaligus pahlawan bagiku. Ketika aku masih baru masuk SMP, aku pernah digangguin oleh cowok-cowok. Di situ, tiba-tiba muncul murid perempuan yang datang menolongku. Dan dia adalah Diva. Sejak kejadian itu, kami jadi semakin dekat. Kemana-mana selalu bareng. Dan lambat laun, menjadi sahabat sampai sekarang. Diva adalah gadis yang baik yang sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Selain sering melindungiku ketika digangguin oleh cowok-cowok, dia juga membantuku untuk bisa akrab dengan semua orang. Walaupun mungkin kadang dia agak keras, tapi aku bersyukur sekali bisa bertemu dengan Diva. Berkat dia, aku jadi lebih bisa menikmati kehidupan sekolahku. Sekolah jadi terasa seru dan menyenangkan. Tapi walaupun kehidupan sekolahku sudah menyenangkan, tetap saja, tidak mungkin 100% berjalan lancar. Pasti ada saja hambatannya. Dan salah satunya... Hey, Melisa! Aduh. Ya, ini adalah Frida beserta kelompoknya. Entah kenapa, dia selalu tidak suka denganku. Padahal, aku tidak pernah melakukan apapun pada mereka. Dengar-dengar, kemarin kamu habis ditembak sama cowok lagi ya? Kalian tahu dari mana? Itu tidak penting. Yang jelas, kamu makin kesini makin gak tahu diri ya. Salahku apa lagi sih? Bisa gak sih kamu berhenti caper ke cowok-cowok? Jijik gue ngelihatnya. Lu sudah ngerasa jadi paling cakep gitu di sekolah? Hah? Bener-bener gak tahu diri. Maksudmu apa sih? Aku gak ngelakuin apa-apa loh. Kalian ini, kita semua udah kelas 3 loh. Gak bosen apa kalian gangguin Melisa mulu? Diva, aku gak lagi ngomong sama kamu ya. Aku lagi ngomong sama gadis yang gak tahu diri ini. Justru kalian yang gak tahu diri. Melisa gak pernah caper loh ke cowok-cowok. Dia bersikap baik ke semua orang. Jika misalnya ada cowok yang tertarik ke Melisa, ya itu bukan salah Melisa. Sadar gak sih? Kalian tuh cuma iri sama Melisa. Kalau kalian gak pernah dilirik sama cowok-cowok, harusnya kalian tuh ngaca, bukan nyalain orang. Kamu gak usah sok-sok ngebelain dia ya. Ya emang kenapa? Dia gak salah. Kalian, udah ya, jangan ribut. Bahaya kalau kalian guru. Kalau sikapmu kayak gitu terus, sampai kapanpun Alvin gak bakal suka sama kamu, Frida. Malah makin dipancing. Loh, ada apa ini? Hah? Kok rame banget?
Alvin? Dan ini adalah Alvin, cowok paling populer di sekolah ini. Banyak yang bilang kalau dia adalah impian semua wanita. Tampangnya good looking, anak dari keluarga pejabat kaya di daerah sini, dan sifat yang ramah kepada semua orang, membuat banyak orang menjadikan dia sebagai standar laki-laki idaman di sekolah ini. Ya, walaupun menurutku itu berlebihan sih. Faiz yang aku tolak kemarin, rasanya jadi agak canggung kalau ketemu dia. Untung aja kita gak sekelas. Gak ada. Kita cuma lagi ngobrol aja. Oh iya? Lagi ngobrolin apa? Kok kayaknya seru banget? Kita lagi ngomongin soal toko kue yang baru buka di dekat sekolah. Iya, itu toko kue. Iya kan, Fa? Iya. Benarkah? Wah, kalian ternyata lumayan akrab ya. Iya. Melisa, Diva, udah dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Oke? Ayo semuanya. Oh iya Melisa, ini aku disuruh guru untuk ngasih ini. Hah? Nasi apa? Gak tahu, disuruh ngasih aja ke kamu. Oh, buku ini. Dari Bu Yati kan? Iya, kok tahu? Iya. Soalnya kemarin pas Bu Yati ngembaliin buku tugasnya teman-teman, ternyata bukuku ketinggalan di rumah Bu Yati. Jadi ya udah deh, kata Bu Yati bakal dikembaliin hari ini. Makasih ya udah nganterin. Oh gitu, sama-sama. BTW, mereka jangan gangguin kamu kan? Enggak. Emang kenapa? Kalau kamu diganggu sama mereka, jangan ragu untuk lapor guru ya. Nanti aku bantu. Ya, Santai aja, mereka kayak ngapa-ngapain kok. Ngapain kudu lapor guru segala? Toh di sini juga ada Diva, mestiku yang selalu setia menemani. Ya kan, Pak? Melisa? Jangan gitulah, malu tahu. Kok tumben kamu kayak gitu? Biasanya gak punya malu. Sembarangan aja kamu kalau ngomong. oh gitu ya. Syukurlah kalau gitu. Ya udah, kami pergi dulu ya. Makasih ya udah nganterin. Diva, makasih ya. Tadi udah ngebelain aku. Aku bersyukur sekali bisa punya sahabat seperti kamu. Kamu banyak ngebantu aku selama sekolah di sini. Sekali lagi, makasih ya, Fa. Sayangku ini kenapa tiba-tiba jadi baper gini sih? Kalau emang pengen terima kasih, traktir aku makan kue lah, biar ngomong doang. Secara keseluruhan, aku sangat menikmati masa SMP ku ini. Walaupun ya ada beberapa gangguan, itu tidak masalah. Karena hal positif yang aku terima di sini masih jauh lebih banyak ketimbang yang negatif. Setidaknya untuk saat ini. Baiklah semuanya, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah ya. Dan mari kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Melisa? Yuk pulang. Aduh, kayaknya kamu pulang sendiri aja deh hari ini. Aku masih ada perlu di ruang guru. Takutnya kamu kelamaan nunggunya. Oh, santai aja. Gak apa-apa kok, aku bakalan nungguin kamu di sini sampai selesai. Hah? Yakin nih? Aku kayaknya beneran lama nih. Aku gak tanggung jawab ya kalau kamu sampai lumutan. Yakin lah. Apa sih yang gak buat bestiku ini? Mau sampai kiamat pun aku tungguin. Waduh, agak seram ya. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Yakin ya ditungguin? Soalnya juga beneran ditungguin. Aman. Permisi. Hah? Faiz? Oh, Melisa.
Syukurlah kamu belum pulang. Aku pengen ngasih tahu sesuatu ke kamu. Faiz, ada apa? Ini aku cuma mau nyampein pesannya si Alvin aja. Ada yang mau Alvin omongin ke kamu. Jika kamu berkenan, dia lagi nungguin kamu di taman samping sekolah. Hah? Alvin mau ngomongin apa? Udah langsung aja. Kenapa harus mati perantara kamu? Aku juga gak tahu dia mau ngomongin apa. Tapi si Alvin mintanya kayak gitu. Jadi ya udah. Sebagai teman, aku cuma nyampein amanat aja. Gitu ya. Tapi si Alvin gak maksa kamu kok, Melisa. Terserah kamu mau nemuin dia apa enggak. Kok aku jadi cemas ya? Kira-kira dia mau ngomongin apa ya? Mungkin dia mau nembak kamu. Enggak, kalau itu gak mungkin. Hah? Kenapa gak mungkin? Iya karena kita lagi ngomongin si Alvin, Faiz. Masa cowok sepopuler dia mau nembak aku? Kan tidak mungkin. Iya, tapi kan bisa aja. Kalau beneran dia nembak kamu gimana? Kamu mau jawab apa? Aku pasti bakal nolak dia sih. Soalnya aku memang gak tertarik sama sekali untuk hubungan semacam itu. Gak peduli siapapun orangnya. Kalau gitu ya udah, gak ada yang perlu kamu cemasin. Ikutin aja kata hatimu. Aku gak tahu si Alvin mau ngomongin apa. Tapi apapun itu, selama kamu jujur dengan perasaanmu, aku yakin semua bakal baik-baik saja. Jadi saranku, kamu temuin aja dia. Apapun yang dia omongin, kamu tinggal jujur aja. Biar cepat selesai juga, ya kan? Iya juga ya. Kamu bener. Aku kan tinggal jujur aja. Ngapain aku cemas ya? Ya udah, kalau gitu aku nemuin si Alvin dulu ya. Biar cepat selesai, seperti kata kamu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Alvin? Kata Faiz, kamu mau ngomongin sesuatu ya sama aku? Mau ngomongin apa emangnya? Iya, tapi sebelum itu, gimana kalau kamu duduk dulu? Makasih ya Melisa, udah mau meluangkan waktu. Iya, gak masalah. Lalu ini mau ngomongin apa? Sebenarnya, udah dari lama aku ingin mengatakan ini. Cuma sayangnya, aku tidak kunjung punya keberanian. Tapi di tahun ketiga ini, aku sadar, cepat atau lambat, aku harus mengatakannya kepadamu. Karena ini adalah tahun terakhir sebelum kita berdua lulus. Melisa, aku suka sama kamu. Maukah kamu jadi pacarku? Sudah berulang kali aku mengalami ini. Dan aku tidak pernah menyukainya. Situasi seperti ini membuat perasaanku campur aduk. Jika aku berkata iya, itu akan melukai diriku sendiri. Karena kenyataannya, aku memang tidak punya perasaan apa-apa. Tapi jika aku berkata tidak, itu akan melukai perasaan orang yang sudah berusaha mengungkapkan perasaannya kepadaku. Dan aku terkesan tidak menghargai usahanya. Situasi seperti ini membuatku serba salah. Dan aku membenci hal itu. Ikutin aja kata hatimu. Benar, aku harus jujur. Seperti yang biasa aku lakukan. Karena itu adalah satu-satunya pilihan terbaik. Terima kasih sudah menaruh perasaan kepadaku. Aku senang mendengarnya. Tapi, maaf ya, aku tidak bisa menerima perasaanmu. Hah? Ini bukan karena kamunya ya. Aku yakin kamu orangnya baik. Tapi, akunya aja yang memang lagi gak mau pacaran sama siapapun. Hah? Aku ditolak. Kalau kamu mau pacaran, mungkin kamu bisa nyari cewek lain. Kan kamu populer banget tuh. Aku yakin kamu pasti bisa dengan mudah nemu yang pas. Daripada sama aku, iya kan? Melisa. Alvin? Kamu benar-benar cantik. Aku sungguh menyukaimu.
Tidak ada wanita lain di sekolah ini yang sepertimu. Jadi, bisakah kita? Apa yang mau kamu lakukan? Kamu udah gila ya? Jangan hanya karena kau dianggap idaman di sekolah ini, kau jadi bisa melakukan apapun seenaknya. Udahlah, obrolan kita selesai. Aku mau pulang. Sakit banget tahu. Pertama kalinya ada yang berani nampar aku kayak gini. Awas aja kamu ya. Melisa, ada apa? Ada masalah? Gak ada apa-apa. Ya pasti ada apa-apa dong. Aku mau langsung ke kamarku ya. Oke, hati-hati. Ada kenapa dia? Si Melisa kenapa? Gak tahu. Lagi puber kali. Hah? Ngeselin banget. Bisa-bisanya orang gak punya moral seperti itu dijadiin idaman. Aku benar-benar gak habis pikir. Luarnya aja kayak orang benar. Taunya. Udahlah, gak mau aku berurusan sama orang itu lagi. Oh iya, hampir lupa. Aku harus ngabarin si Diva karena pulang duluan. Lah gimana katanya mau ditungguin, pada akhirnya aku pulang sendirian juga. Ah ya udahlah, aku emang kelamaan juga tadi. Loh, itu kan Alvin ya? Ngapain di situ? Kok belum pulang? Alvin, ngapain kamu di sini sendirian? Kok belum pulang? Alvin, kenapa kamu nangis? Oh Diva, enggak. Ini cuma kemasukan debu aja tadi. Aku gak apa-apa kok. Alvin, dia kenapa? Jelas-jelas dia nangis. Alvin, aku memang bukan siapa-siapa. Dan bagimu mungkin aku hanya seperti orang yang sekedar lewat. Aku juga tidak tahu masalahmu apa. Dan sekalipun aku tahu, orang sepertiku mungkin gak bakal bisa banyak membantu. Tapi setidaknya Alvin, dengan kamu cerita, siapa tahu tuh bisa bikin perasaanmu lebih baik. Gak usah ditutupin kalau kamu memang ada masalah. Dan kalau kamu memang ada masalah, kamu bisa kok cerita padaku. Aku akan coba bantu sebisaku. Ya. Memangnya kamu gak masalah dengerin ceritaku? Aku takut ngerepotin Diva. Enggak Alvin, kamu gak ngerepotin. Kamu bisa cerita apa aja ke aku. Ya, gak usah dipendem. Makasih ya Diva. Kamu ternyata baik banget ya orangnya. Enggak lah, biasa aja kali. Gak kayak Melisa. Hah? Melisa? Melisa, gimana sekolahnya? Lancar? Lancar? Emang kenapa? Kamu kan udah kelas 3 nih. Udah nentuin belum? Mau lanjut ke SMA yang mana? Atau mungkin mau lanjut ke SMK? Belum ada sih ya. Kayaknya aku bakal ikut teman-teman aja. Lanjut di SMA yang dekat-dekat sini. Emang ada apa ya? Enggak, cuma penasaran aja. Siapa tahu kamu udah mikirin buat ngerencanain masa depanmu. Semakin dini kan semakin baik. Makanya ayah nanya, siapa tahu ada SMA yang kamu tuju. Aku belum mikirin sampai situ sih ya. Kalau ayah dulu gimana? Ayah juga ngerencanain masa depan.
Oh, jelas dong. Ayah nih ya, lulus SMP, lanjut sekolah di SMK, jurusan komputer. Karena ayah memang senang teknologi. Lulus SMK, ayah lanjut kuliah jurusan ekonomi. Selesai kuliah, ayah pun kerja di bidang kepenulisan. Terencana sekali kan? Agak random ya. Dari jurusan komputer, ekonomi, kerjanya di bidang kepenulisan. Ya, sebenarnya ayah gak ngerencanain apa-apa sih dulu. Makanya random gini. Untung aja masih dapat kerjaan. Kalau bisa, kamu jangan kayak ayah. Sebisa mungkin kamu rencanain masa depanmu. Gak ada yang salah sih sebenarnya kalau kamu ngikutin arus. Cuma kan, kamu gak tahu arusnya itu ngarahin kemana. Iya kalau ngarahin ke kesuksesan. Kalau enggak, kan nyesel jadinya udah ngikutin orang. Sedangkan kalau kamu nentuin masa depanmu sendiri, memang gak menjamin sukses juga sih. Tapi seenggaknya, kamu tahu arahnya bakal kemana. Iya kan? Gitu ya. Tapi ya gak usah buru-buru lah. Masih ada waktu yang lumayan panjang. Pelan-pelan aja. Oke? Baiklah, makasih ya. Ya udah ya, Mah, aku berangkat sekolah dulu ya. Oke, hati-hati ya. Oh iya, hati-hati. Diva! Hai! Hei Diva, maaf ya kemarin aku pulang duluan. Kemarin tiba-tiba aku ada urusan mendadak. Gak apa-apa ya. Diva, kok diem aja? Diva? Hah? Diva kenapa? Kok gak kayak biasanya? Diva, kok kamu buru-buru banget sih ke kelasnya? Aku malah ditinggal tadi, jahat banget. Bel sekolah sudah mau berbunyi, Melisa. Lebih baik kamu cepat-cepat duduk. Ya juga ya. Iya. Jadi, luas bangun ruang apabila bangun Sikap ruang Diva agak aneh hari ini. membentuk reaksi yang Kenapa akan ya? membangunkan pembangunan yang nantinya Masa bisa gara-gara diimbangi kemarin oleh aku pulang beberapa duluan? pembangunan yang telah dibangunkan, sehingga luas bangun ruang yang tadi kita cari bisa ditemukan oleh penemu nanti yang pulang sekolah aku merealisasikan tanyain aja penemuannya deh. dalam bentuk penemuan yang memberikan hasil berupa luas bangun ruang yang sudah Diva, tunggu. Hari ini kok kayaknya kamu agak beda. Ada apa? Apa aku ada bikin salah? Apa gara-gara kemarin aku gak jadi nungguin kamu? Gak ada, Melisa. Aku duluan ya. Aku lagi ada urusan. Diva kenapa ya? Setauku dia bukan tipe orang yang bakal marah sih hanya gara-gara gak ditungguin kemarin. Apa jangan-jangan dia lagi PMS? Mungkin lagi gak mood aja ya dia. Kalau Diva bilang gak ada masalah, harusnya sih beneran gak ada ya. Ya udahlah, biarin dia sendiri dulu. Sayangnya beberapa hari berlalu, sikap Diva tetap tidak berubah. Dan hari ini keadaannya jadi semakin buruk. Selamat pagi semua. Ada apa ini? Kenapa semuanya menatapku seperti itu? Itu si Melisa, udah dengar kabarnya belum? Udah, gak nyangka banget ya dia begitu. Iya, aku sempat gak percaya loh. Tapi pas dengar dari orangnya langsung, susah untuk gak percaya. Sama, kukira dia anak baik. Aku tidak terlalu jelas mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi kayaknya mereka lagi bahas aku deh. Aku ke kamar mandi aja dulu lah. Bel masuk juga masih lama. Ini perasaanku aja atau semuanya lagi ngomongin aku ya? Apa aku melakukan sesuatu? Sikap Diva juga tidak berubah lagi. Ada apa ya sebenarnya?
Hei, Melissa. Farida? Kalian mau apa? Melissa, kali ini kamu benar-benar kelewatan ya. Maksud kamu apa? Aku tidak mengerti. Kamu jangan pura-pura gak tahu ya. Informasinya sudah menyebar ke satu sekolah. Semua sudah pada tahu sifat busuk yang kamu sembunyikan itu. Sifat busuk yang aku sembunyikan? Apa yang kau bicarakan? Hah? Di saat seperti ini pun kamu masih pura-pura gak tahu ya? Farida, kau mau apa? Alvin nembak kamu kan? Kamu tahu dari mana? Kenapa kamu bingung begitu? Satu sekolah sudah pada tahu. Dan kamu menolaknya, ya kan? Iya, aku menolaknya. Memangnya kenapa? Oh, gak kenapa-kenapa. Tuan Putri mah bebas. Kamu kan cewek paling cantik sejagat raya. Alvin doang mah gak level bagimu. Gitu kan? Aku gak pernah berpikir seperti itu. Lalu kenapa kau harus menghina Alvin? Menghina Alvin? Kamu bilang Alvin gak pantas untukmu, gak level untukmu. Alvin cuma cowok rendahan yang sok kegantengan. Kenapa kau harus melontarkan kata-kata seperti itu kepada Alvin? Gak bisa apa kamu tolak dia baik-baik? Hah? Aku gak pernah ngomong kayak gitu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Siapa yang ngomong? Ya kau lah! Aku sudah muak denganmu, Melissa. Kamu yang selalu sok cantik itu benar-benar mengganggu. Menghina Alvin yang diidamkan banyak orang. Kamu sudah merasa hebat gitu? Hah? Apa maksudmu? Aku tidak pernah menghina Alvin. Memang benar aku menolaknya. Tapi aku menolaknya karena... Berisik. Kamu sudah jadi musuh satu sekolah. Dan kau masih saja mengelak. Tidak bisakah kau akuin dan minta maaf saja, ha? Aku tidak mengelak. Aku tidak pernah melakukan apa yang kalian tuduhkan. Atas dasar apa kalian menuduhku begitu? Kalian tidak tahu kejadian sebenarnya. Oh, kita tidak tahu kejadian sebenarnya. Kamu pikir dari mana kita dapat info ini? Kebetulan sekali. Hei, apa yang kalian lakukan? Aku mau ke toilet ini. Hei, Diva. Bisakah kau beri penjelasan kepada sahabatmu ini? Sampai seperti ini pun dia masih pura-pura gak tahu loh. Diva, jika kamu tahu soal gosip yang beredar tentangku, jangan percaya, Diva. Itu semua tidak benar. Hei, Melissa. Kamu yakin ngomong kayak gitu ke Diva? Kamu masih gak sadar awal mula gosip ini dari mana? Awal mula gosip ini dari mana? Apa maksudmu? Hah? Jangan bilang... Maaf, Melissa. Aku tidak keberatan kalau kamu membenciku. Tapi kenyataannya memang seperti yang kamu duga. Diva, kenapa? Bukankah kita sahabat? Sahabat? Semenjak kau menyakiti orang yang kucintai, kita bukan lagi sahabat, Melissa. Mungkin kamu belum tahu, Melissa, bahwa selama ini aku itu suka sama Alvin. Hah? Kamu suka sama Alvin? Iya, aku suka sama Alvin. Dan perasaan sukaku ini nyata. Tidak seperti kebanyakan perempuan di sekolah ini hanya sebatas kagum. Perasaanku ini serius. Tapi walaupun begitu, sayangnya Alvin tidak pernah tertarik kepadaku. Apapun yang kulakukan, dia cuma melirikmu, Melissa. Bahkan setelah aku berteman denganmu, kemana-mana selalu bersamamu, dia tidak sedikit pun melirikku. Yang dia lirik cuma kamu, Melissa. Aku sebenarnya sudah merelakan Alvin jika suatu saat kalian beneran menjalin hubungan. Tidak apa-apa jika aku tidak bisa memiliki Alvin. Yang penting aku bisa melihatnya bahagia, walaupun bersama orang lain. Tapi sayangnya, kau menghancurkan semua itu, Melissa. Di hari dimana kamu menolaknya, untuk pertama kalinya, aku melihat Alvin menangis. Betapa hancurnya hatiku, melihat orang yang kucintai menangis seperti itu. Waktu itu Alvin bercerita padaku, tidak hanya dia ditolak, tapi dia juga direndahkan dan dihina olehmu. Mendengar orang yang kita suka direndahkan seperti itu, sakit, Melissa. Diva, itu tidak benar. Alvin berbohong padamu. Percaya padaku, Diva. Aku tidak pernah menolak dia. Dan kau bahkan menamparnya juga, kan? Hah? Aku baru dengar soal itu. Kau menampar Alvin. Tidak seperti itu kejadiannya.
Memang benar aku menampar Alvin, tapi aku menampar dia karena dia melakukan hal. Sudahlah Melisa, aku sudah tidak peduli lagi denganmu. Perempuan yang terlahir cantik biar mudah dilirik laki-laki sepertimu tidak akan paham perasaanku. Hei Diva, aku akan memberikan pelajaran kepada perempuan tidak tahu diri ini. Kau tidak akan menghalangiku kan? Terserah kamu Frida, aku sudah tidak peduli. Aku akan pakai toilet di lantai 2 saja. Terserah mau kau apakan dia, aku tidak akan mengganggumu. Tidak, kenapa jadi seperti ini? Sekalipun satu sekolah memusuhiku, mungkin aku masih bisa bertahan. Tapi jika sahabatku juga ikut memusuhiku, aku tidak akan sanggup. Beberapa hari kemudian, beredar video yang menunjukkan diriku sedang menampar Alvin. Tidak diketahui video itu dari mana, tapi yang jelas, berkat itu, diriku semakin jadi perbincangan. Kamu udah lihat videonya belum? Udah, parah ya. Iya, kok bisa sih Melisa sampai segitunya? Melisa tuh apaan? Dari dulu juga gue rasa dia sok percakapan. Katanya sebelum ditampar, dia sempat maki-maki si Alvin, tapi dia kerekam aja. Alvin, itu kamu beneran ditampar Melisa gara-gara nembak dia? Ya, begitulah. Tapi gak apa-apa. Toh aku juga sadar kalau aku memang masih banyak kurangnya. Jadi wajar lah. Alvin yang sesempurna ini aja masih ditampar loh. Apalagi kayak kita-kita ini. Amit-amit dah macam kasar. Apa Melisa? Kamu dibully? Gak ada itu Melisa. Kamunya aja yang terlalu kepikiran. Teman-temanmu itu cuma bercanda. Lagian selama hampir 3 tahun sekolah di sini, kamu kan baik-baik saja. Aneh kalau kamu tiba-tiba dibully sekarang. Kamu kan udah kelas 3. Lebih baik sekarang kamu fokus aja buat ujian kelulusan, ya? Delah, sana pergi. Ibu lagi sibuk ini. Sudah tidak ada harapan. Melisa, semua baik-baik saja. Iya ya, baik-baik aja. Kok nanya gitu? Soalnya kamu kelihatan murung. Beneran nih gak ada apa-apa? Gak ada ya, semua baik-baik aja. Perasaan ayah aja kali. Syukurlah kalau gitu. Aku tidak boleh membuat orang tuaku khawatir. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa aku mengalami ini? Persahabatan yang dibangun bertahun-tahun sudah tidak ada lagi. Kehidupan sekolah yang damai dan menyenangkan juga sudah tidak ada lagi. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kamu benar-benar cantik. Aku sungguh menyukaimu. Cantik ya. Jika aku tidak cantik, Alvin tidak akan tertarik kepadaku. Jadi aku tidak harus menolak dia. Kamu yang selalu sok cantik itu benar-benar mengganggu. Jika aku tidak cantik, Frida tidak akan merasa terganggu. Jadi aku tidak harus berurusan dengan dia. Perempuan yang terlahir cantik dan mudah dilirik laki-laki sepertimu tidak akan paham perasaanku. Jika aku tidak cantik, Diva tidak akan membenciku. Jadi aku bisa terus bersahabat dengan dia. Benar, itu penyebabnya. Jika keberadaanku yang dianggap cantik oleh orang lain dinilai sebagai sebuah gangguan yang menimbulkan masalah, maka keberadaanku yang seperti itu lebih baik ku hilangkan saja.
Beberapa bulan berlalu, pembulian terhadapku sudah mulai tidak ada lagi. Entah karena mereka bosan, atau karena anak kelas 3 sudah mulai disibukkan dengan ujian kelulusan. Tapi walau pembulian itu sudah tidak ada lagi, aku tetap sendirian. Aku tidak masalah dengan hal itu. Jika memang keberadaanku akan mengganggu orang lain, sendiri adalah pilihan terbaik. Melisa, kamu yakin lanjut ke SMA ini? Yakin ya? Ini kan SMA-nya lumayan jauh dari rumah kita, dan jalur masuknya juga susah. Kamu yakin bisa? Bisa ya? Aku akan belajar. Kayaknya aku bakal ikut teman-teman aja, lanjut di SMA yang dekat-dekat sini. Apa teman-teman kelasmu juga banyak yang lanjut ke sini juga? Soal itu aku tidak tahu. Ini pilihanku sendiri. Aku tidak tahu pilihan mereka. Gitu ya. Baiklah, jika itu pilihanmu. Selama kamu yakin bisa, ayah akan support. Makasih ya. Di lingkungan yang baru ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Melisa? Nama kamu Melisa kan? Teman-teman sekelas mau karaoke bareng-bareng dalam rangka perkenalan. Ikut yuk, biar bisa akrab sekelas. Maaf, aku tidak ikut. Aku harus cepat-cepat pulang. Hah? Tapi semuanya ikut loh. Kalau ada satu gak ikut gak enak. Gak apa-apa, aku tidak ikut. Maaf ya. Ah, beneran nih gak ikut? Ya, Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak akan mengganggu orang lain dengan keberadaanku. Keberadaanku hanya akan menimbulkan masalah. Aku lebih baik sendirian. Iya, benar. Sendiri seperti ini. Juga tidak buruk.